saya juga nggak ya harap Pak Ono Surono bukan hanya omong-omong doang tuh di YouTube. Ayo, berani nggak audiensi dengan kami, dengan saya? Jangan karena sekarang banyak bencana alam, difokuskan adalah bencana alam saja. Dan yang difokuskan adalah perubahan fungsi lahan saja. Karena bencana alam itu bukan hanya masalah banjir, longsor, tapi ada gempa bumi karena sesar, ya, letusan gunung berapi, angin puting beliung, dan lainnya. Ya, atau misalnya mau debat, ya silahkan siapkan dulu itu orangnya, tapi yang jelas harus punya kompetensinya ya di bidang emergency management secara profesional atau ahli. Karena pasti kalau debat, ya saya mau tanya dulu mana sertifikat kompetensinya. Jadi kompetensinya itu bukan hanya karena punya apa gelar akademis, ya bukan itu. Kalau berbicaranya emergency management, saya ingin tahu dulu sebelum berdebat dengan saya. Tonton videonya hingga selesai, sehingga tidak menjadi salah paham ataupun gagal paham. Dalam akun YouTube-nya, Bapak Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PDI Perjuangan, mengunggah video ini, tapi saya tidak akan tayangkan isinya, dengan judul Diskusi Tantangan dan Solusi Bencana Alam di Jawa Barat. Dalam isi video ini saya tidak akan mengomentari mengenai pernyataannya Bapak Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, mengenai tantangan pada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi berani tidak untuk membongkar milik-milik swasta, bukan hanya milik BUMD Jaswita yang ada di beberapa tempat di Jawa Barat. Saya tidak akan mengkomentari itu, tetapi saya akan menjawab mengenai solusi penanganan bencana di Jawa Barat kepada Bapak Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Maksud saya menjawab ini pun bukan artinya bahwa saya memberikan solusi untuk fraksi, tetapi solusi untuk masyarakat Jawa Barat dalam posisinya Bapak Ono Surono sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Mengapa demikian? Karena solusi-solusi ini dari YouTube-nya Bapak Ono Surono yang nanti akan diturunkan menjadi RPJMD 5 tahun ke depan. Jadi solusi ini bukan untuk satu golongan, tetapi harus menjadi solusi untuk keseluruhan masyarakat Jawa Barat. Sedikit sebelum saya menjawab, saya ingin mengkomentari. Kami bersurat menanyakan kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gak ada yang bisa jawab tuh. Instansi terkait penanganan bencananya sendiri pun, jangan karena sekarang banyak bencana alam, difokuskan adalah bencana alam saja. Dan yang difokuskan adalah perubahan fungsi lahan saja. Karena bencana alam itu bukan hanya masalah banjir, longsor, tapi ada gempa bumi karena sesar, ya, letusan gunung berapi, angin puting beliung, dan lainnya. Selain bencana alam, itu ada bencana non-alam, yang kalau dalam standar FEMA Amerika tidak disebutkan non-alam, tetapi technical disaster. Dan itu sudah dibahas di dalam sidang umum PBB. Beberapa tahun ke belakang, di kita aja selalu ngomongnya bencana non-alam. Ya, pada nggak ngerti mungkinan juga. Dan saya rasa seharusnya delegasi Indonesia juga hadir di sidang PBB itu. Tapi sampai saat ini, itu istilah dari tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 sampai hari ini nggak pernah berubah isinya. Dan saya rasa kalau nanyanya, maaf ya, kepada yang hadir ataupun rekan-rekan dari jurnalis yang belum tentu paham juga mengenai solusi bencana alam ataupun bencana non alam. Jadi kalau DPRD gitu ya, seharusnya berpikirnya jauh lebih luas. Bukan hanya urusan alih fungsi lahan kalau bicara bencana, dan bukan hanya bencana alam,
harus bencana yang lainnya juga. Ya belum tentu paham apa itu bencana, apa itu yang namanya emergensi. Ya belum tentu paham. Jangankan mungkin ya yang hadir pada saat Pak Ono berdiskusi publik itu, diskusi kelompok mungkin ya, saya nggak tahu tuh. Jangankan itu, instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat saja nggak tahu. Kami itu udah bersurat berulang kali dari beberapa tahun lalu. Kami jelaskan juga bengong semua. Jangankan yang di Provinsi Jawa Barat, nasional pun bengong. Karena saya pernah menjadi narasumber di nasional, di Kementerian Dalam Negeri ya, yang membidangi tentang penanganan bencana. Itu di Ditjen Bina Adwil ya. Secara nasional saya bicara. Salah satu narasumber dari Jawa Barat. Nah, eh, jadi jangan hanya karena Bapak Gubernur menangani itu lalu DPRD juga menyoroti ke arah itu. Seharusnya jauh lebih luas. Dan itu sudah saya pertanyakan dari tahun lalu. Termasuk mengenai Megatrust ya. Yang saat itu dikeluarkan surat edaran oleh PJ Gubernur kepada wali kota, bupati, dan instansi pemerintah. Yang tersebar ramai itu sampai ke masyarakat. Kami bersurat menanyakan kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gak ada yang bisa jawab tuh. Instansi terkait penanganan bencananya sendiri pun, pelaksana harian, Kalak BPBD, PLT-nya, termasuk semua kabid yang ada di BPBD Jabar, nggak bisa jawab. Sampai hari ini. Dan itu dari tahun lalu. Apakah untuk Megatrust saja? Ya tidak, itu akan berpengaruh juga terhadap sesar yang lain. Mau ada sesar Lembang, mau ada sesar Cimandiri, kesiapannya kayak apa? Jangan semua rame hingga dari tingkat nasional ke daerah, hari kesiapsiagaan nasional. Yang namanya kesiapsiagaan dalam undang-undangnya dikatakan harus tepat guna dan berdaya guna. Saya nanya, ada 3 provinsi itu pada saat rapat di BPBD Jabar. Saya nanya, pengukurannya di mana kesiapsiagaannya? Semua sampai level nasional, tiap provinsi gimana? Kalau ada skalanya dari 1 sampai 5, dengan saya sebutkan kriterianya, levelnya di mana? Ada yang bisa jawab satu pun sampai nasional. Kenapa? Ya nggak ditetapkan targetnya. Mau gimana ngomong kesiapsiagaan? Itu semua itu, bukan hanya Jawa Barat. Kenapa? Ya karena dari definisinya pun salah. Mau bicara mitigasi, ya salah juga. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya punya kompetensinya secara profesional dan keahliannya. Ya kebanyakan standar yang digunakan ataupun peraturan yang digunakan di Indonesia mengenai penanggulangan bencana itu mencontoh dari FEMA Amerika, Federal Emergency Management Agency, untuk penanganan emergensi ya sebelum terjadi bencana. Nah itu nggak ngerti juga apa emergensi sama bencana di Indonesia itu. Padahal nyonteknya ke aturan ataupun standar FEMA. Dan ternyata nggak ada yang punya kompetensinya. Lihat Undang-Undang 24 tahun 2007 bahwa pelaksana itu di pasal 23 harus profesional dan ahli. Ahli itu bukan akademisi. Lihat definisinya yang sebenarnya gitu ya. Untuk menjawab solusi ini, saya tidak akan jawab di sini. Tetapi saya langsung bersurat, mudah-mudahan hari ini hari Sabtu ada yang menerima ya di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat untuk melakukan audiensi. Padahal kami tahun lalu juga sudah memberikan aspirasi masyarakat. Tapi kok nggak didengar ya oleh DPRD-nya? Apa karena masyarakat? Tapi kalau Gubernur Jawa Barat yang turun urusan begitu, dan itu udah terjadi bencana, baru Pak Ono mau diskusi. Wah, gaya Pak Ono ini. Tapi kok kami kasih aspirasi nggak ditanggapi ya oleh pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat? Padahal itu sebelum bencana loh. Harusnya ketika penanganan bencana itu dimulai dari jauh hari sebelum terjadi. Preventif dan protection. Bukan setelah terjadi bencana baru rame. Nah, ini saya tulis surat ini ya. Ini untuk menjawab tantangannya Pak Ono Surono dan solusi ya. Kalau saya juga nggak ya harap
Pak Ono Surono bukan hanya omong-omong doang tuh di YouTube. Ayo, berani nggak audiensi dengan kami, dengan saya? Berani nggak? Bisa nggak itu audiensi dengan saya? Yuk kita bahas tantangan dan solusi penanganan bencana ya. Bukan hanya bencana alam gitu. Bencana alam pun bukan hanya terbatas urusan banjir dan longsor. Banyak itu. Apalagi bencana teknikal atau technical disaster. Banyak itu. Jadi nggak sempit gitu cakupan yang namanya bencana itu. Ini suratnya. Nomor 013 RGB P3 Romawi 2025. Perihal audiensi mengenai tantangan dan solusi penanganan bencana di Jawa Barat, sifat sangat penting. Yang terhormat pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat di tempat. Dengan hormat, menindaklanjuti surat kami bernomor 008 RGBP 9 Romawi 2024 kepada PJ Gubernur Jawa Barat tertanggal 8 September 2024 perihal kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar kepada masyarakat atas potensi gempa bumi Megatrust Selat Sunda yang ditindaklanjuti dengan surat kami bernomor 010 RGB P 9 Romawi 2024 tertanggal 4 Oktober 2024 perihal audiensi untuk meminta penjelasan lebih lanjut kesiapan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi potensi ancaman bencana Megatrust Selat Sunda berdasar jawaban pertemuan di Inspektorat Jabar. Kedua surat kami tersebut di atas terkait potensi penanganan bencana alam, baik secara tertulis maupun lisan pertemuan audiensi, sama sekali tidak dapat dijawab, tidak mendapatkan solusi, dan tidak mendapatkan tindak lanjut dari instansi terkait yang menangani bencana, yaitu BPBD Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk potensi bencana non-alam, kami pun telah mengirimkan aspirasi masyarakat kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dengan surat bernomor 018 RGB P12 Romawi 2024 tertanggal 5 Desember 2024 perihal Permen LHK nomor 74/2019 yang membahayakan keselamatan masyarakat, petugas pertolongan darurat, hingga hari ini tidak mendapatkan jawaban dan atau tanggapan. Nah itu tuh Pak Ono. Surat kami kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat juga sampai hari ini aspirasi kami tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan. Menjawab unggahan video dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ono Surono di media sosial yang diunggah pada 21 Maret 2025 mengenai tantangan dan solusi bencana alam di Jawa Barat. Bahwa bencana di Jawa Barat bukan hanya mengenai bencana alam, akan tetapi meliputi bencana non-alam. Sejatinya kami telah sampaikan perihal tantangan dan solusi penanganannya pada instansi penanggulangan bencana, BPBD Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2024. Dan untuk dapat memberikan masukan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menjadi turunan 5 tahun ke depan RPJMD Jawa Barat, kami mohon agar dapat diberikan waktu dan kesempatan melakukan audiensi pada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memberikan masukan dan solusi penanganan bencana di Jawa Barat. Waktu dan tempat kami menyesuaikan kesediaan waktu dari pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Jadi surat saya ini adalah kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat. Pak Ono silahkan untuk melakukan tindak lanjut. Audiensi dari kami ini semoga dapat diterima, dan jika Pak Ono ingin berdiskusi lebih lanjut dengan saya di luar surat kami ini, silahkan tanya tuh kontak saya ke temannya Pak Ono, itu Kang Yunanda Reka. Tahu nomor telepon saya ke Kang Yunanda Reka ya. Atau kalau misalnya mau debat publik atau segala macam ya, atau misalnya mau debat ya silahkan siapkan dulu itu orangnya, tapi yang jelas harus punya kompetensinya ya di bidang emergency management secara profesional atau ahli. Karena pasti kalau debat ya saya mau tanya dulu mana sertifikat kompetensinya. Jadi kompetensinya itu bukan hanya karena punya gelar akademis ya, bukan itu. Kalau berbicaranya emergency management, saya ingin tahu dulu sebelum berdebat dengan saya
Karena saya punya dan saya pernah siapkan gitu kompetensi saya. Begitu ya Pak Wono. Semoga tidak hanya bicara di YouTube saja dan bisa segera menindaklanjuti kalau emang ini solusinya adalah untuk seluruh masyarakat Jawa Barat ya. Ingat ya, ini bahwa ini solusi adalah untuk penanganan bencana Jawa Barat yang harus berdampak pada seluruh masyarakat Jawa Barat. Saya tunggu Pak Ono.